Kita akan coba explore nih Keraton Telaga Manggung yang berada di seberangnya sebenarnya. Tim Napak Tilas akan mencoba menelusuri jejak situs tersebut. Simak liputannya hanya di channel Napak Tilas. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Iya Kang, dia kayak orang cina vela konsinanya. Lagi hela. Ini Keraton Telaga Manggung. Ya, bekas tata kelola lah. Oke. Ruang bekas tata kelola Keraton Telaga Manggung ya. Lazimnya disebut keraton, disebutnya Keraton Bumi Ageng Kang. Oke. Yang tadi Bumi Alit, ini Bumi Ageng. Bumi Ageng ya. Ya si juru kuncinya juga harus mengadakan dulu ritual gitu kan. Oh, siap. Nah ini Kang, berarti ini guci-guci ini peninggalan lama? Nah, peninggalan lama juga ini dari berbagai dinasti. Jadi ini nggak mesti tahun sekian gitu nggak. Jadi ini ada juga yang kayak cenderamata dari sesama apa namanya organisasi penggiat budaya, kayak kalau ini kan cenderamata waktu ada kunjungan orang yang dari Jepang ke sini, ini yang dari Cina gitu. Tapi ini mah baru-baru ya. Nah, kayak itu yang lama cendrawasih. Nah, kalau ini yang lama-lama. Juga ada nanti di dalam yang lebih lama lagi. Nah, ini pintu juga, Kang. Nah, ini penelitian terakhir tentang pintu ini tahun 83, dan pintu ini pernah dipoto tahun 1863 oleh Isidor van Kinsbergen. Nah, mereka menyebutnya sebagai pintu Talaga ya, pintu pusaka Talaga. Dan orang Prancis kala itu pernah ada juga meneliti tahun 1083, Ibu Pipian, dia menyebutnya itu sebagai lawang gede Pajajaran. Jadi di kemungkinan secara ikonograf pintu ini dibuat kurang lebih abad ke-15 kan. Semuanya totalnya ada 6 keping, cuman ini yang masih tersisa, yang lainnya udah habis. Tersisa tinggal 2 yang tadi yang di museum juga jadi pintu museum 2. Tinggal 4 keping. Nah ini kayunya kayu apa Kang? Belum sempat diteliti, cuman kalau kata orang-orang sini ini sebutnya kayu ajan kelicung ya, yang mana kayu tersebut juga udah tidak ada, dan saya sendiri sudah tidak tahu gitu kayunya seperti apa gitu. Dan ini bukan jati kayaknya, bukan. Yang ininya Kang, kalau ini udah mengalami perbaikan ya. Ini yang tengah ya. Yang tengahnya, kalau ini udah baru, ini udah mengalami perbaikan. Nah, biasanya kan setiap ukiran itu memiliki filosofi atau makna ya Kang. Mungkin Akang bisa menyampaikan apa sih filosofinya? Satu, kalau pandangan saya ya, kalau ini ornamen memang saya belum bisa mengartikan yang tengah ya. Kalau yang atas ini didominasi oleh pohon-pohon gini, dan secara tradisi lisan ini disebutnya pohon simbar, katanya memang pohon yang menjadi endemik di sini ya. Terus sampai ke bawah ini didominasi oleh pohon-pohonan Kang. Nah, di mana ini mungkin menggambarkan bahwa Talaga itu berada di wilayah agraris atau wilayah pegunungan. Nah, jadi sangat tidak mungkin kan umpamanya kalau di Talaga ada ornamen apapun dengan bentuk-bentuk ikan laut. Berarti kan mereka tidak terinspirasi dari pantai ya sama sekali. Pasti kalau di wilayah-wilayah pegunungan itu didominasi oleh pohon-pohonan dan bunga biasanya seperti itu Kang. Gitu. Oke. Ya ini teman-teman, ornamen-ornamennya cukup unik ya. Biasanya sih memang kalau leluhur kita itu memberikan filosofi dalam setiap rangkaian. Kalau ini Kang, para keturunan-keturunan yang menjadi pamangku tahta. Yang pertama yang pertama ini yang keturunan yang paling atas ya untuk yang ada di foto ini ya. Yang ini namanya Raden Hasanuddin atau Raden Acap Kartadilaga. Nah, beliau itu pernah menjabat juga sebagai kepala desa atau kubu pertama di desa Talaga Kulon. Nah, terus dari sini turun ke Ibu Madinah tuh yang atas. Nah, Ibu Madinah ini suaminya. Dan ini putranya. Nah, Ibu Madinah ini yang menjadi pamangku tahta juga. Dari Ibu Madinah ini turun ke Ibu Padnalarang. Ini ya. Ya, turun ke Ibu Padnalarang. Dan ini sama Ibu Padnalarang, mereka juga sudah almarhum, dan sempat beberapa waktu juga turun ke Ibu
Ris Dewi ini yang fotonya tinggal potong. Nah, cuman beliau juga sudah almarhum, dan sekarang yang menjadi pamangku tahta sekarang yang ini, Kang. Nah, ini namanya Raden Apun Cahya Hendraningrat. Nah, ini yang sekarang pamangku tahta atau yang meneruskan tongkat estafet secara budaya sekarang, yang mengurus tata kelola kebudayaan yang ada di kerajaan bekas kerajaan Talaga ini. Nah, itu kalau bendera apa, Kang? Nah, kalau ini mah tadi ya sebagai filosofi kebudayaan yang ada sekarang. Nah, ini kita tetap masih berada di naungan negara Republik Indonesia. Nah, kalau ini, Kang, disebutnya itu bendera Naga Papat Trisula Manunggal. Nah, ini lambang Karatuan. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di Tatar Sunda itu pola sistem pemerintahan negara itu berdasarkan azas Tritangtu. Tritangtu itu yang meliputi 3 lembaga yang sama-sama berbarengan mengelola tatanan ketataprajaan. Yang pertama adalah Karatuan. Ini dilambangkan dengan salah satu pataka. Nah, ini bendanya itu ini bukan hasil improvisasi saya sekarang, tapi memang benda ini pernah ada, Kang. Oh, ada. Bentuknya pataka ya. Pataka itu semacam tombak lah, tombak yang diusung nanti apa namanya? Trisula. Trisula, tombak Trisula. Nah, makanya sebutnya ini Naga Papat Trisula Manunggal, ini lambang Karatuan, dan yang ini lambang Karamaan. Oh, Ratu dan Rama. Ya, ini lambang Karamaan. Ya, Karamaan ini lebih ke spiritual, kalau ini ke tata kelola negara. Kalau ini lambangnya ke spiritual, makanya ini ada terate. Dan ini juga sama, bukan improvisasi saya atau tim di sini ya. Ini juga ada pedangnya ada gitu. Jadi wujud barangnya pernah ada di sini, walaupun sekarang kita tinggal punya datanya aja ya. Datanya itu ada di Leiden yang memotret kala itu tahun 1836, namanya Isidor Pankinsbergen. Nah, ini namanya patakanya Astanaga atau disebutnya Nagaliman Trisula Manunggal. Nagaliman ya. Nah, dan ini lambang karesian atau lambang keilmuan ya, makanya kita kasih dasar hitam. Ini bendanya juga sempat ada di sini, ini yang disebut tombak cis yang menjadi khas Talaga ini. Jadi eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Kalau zaman Berarti sekarang. sebenarnya dulu udah keren ya, Kang ya? Udah keren, dan negara Indonesia pun sekarang mengadop itu, Kang, mengadop dari tatanan kerajaan Nusantara. Makanya kan banyak tatanan-tatanan yang berdasarkan kitab negara Kertagama ya, seperti halnya pengawal rakyat atau sekarang pengamanan rakyat itu kan Bayangkara, itu kan diambil dari nama-nama apa pasukan-pasukan di kerajaan dulu, seperti halnya Pancasila, terus seperti halnya Bhinneka Tunggal Ika, itu kan diambil juga dari naskah negara Kertagama, yang memang semboyan-semboyan itu juga pernah dipakai oleh leluhur-leluhur kita jauh sebelum Republik Indonesia ada gitu, Kang. Kang, biasanya kalau orang datang ke sini kapan aja, Kang? Biasanya kalau umpamanya peneliti ya, ada yang dari universitas atau anak-anak ya, pelajar-pelajar gitu ya, itu tidak tentu sih datangnya ya, tiap ada tugas. Cuman yang agak sering itu minggu ya, biasanya minggu anak-anak sekolah yang ingin sambil berwisata gitu, atau study tour gitu, banyak yang di sini. Jadi siapapun sebenarnya boleh. Oh, boleh, sangat terbuka, kami sangat terbuka gitu untuk berbagai unsur, untuk kepentingan apapun ya, khususnya untuk yang mencintai atau ingin mengenal sejarah Talaga lebih lanjut ya, mangga datang ke sini gitu. Oke, Kang. Yap. Nah, terkait dengan tradisi di Telaga Manggung ini, setiap tahun ada apa aja sih? Ada, Kang. Ini kita itu di bulan Sapar ya, kalau di bulan Masehi, di bulan Hijriahnya bulan Sapar, kita itu ada satu acara yang lumayan cukup lama juga kita laksanakan, dan semua rangkaian acara itu dari tahun ke tahun tidak pernah kita, dengan kondisi apapun itu kurang lebih udah berjalan 200 tahun yang lalu sampai sekarang dan masih berjalan. Namanya itu tradisi nyiramkeun pusaka Talaga Manggung. Nyiramkeun itu mandiin lah, atau ada yang bahasa khusus di bahasa pusaka mah jamasan. Nah, cuman kita di tradisi itu kita benar-benar bukan hanya untuk istilahnya prosesi jamasan pusakanya aja, Kang, tapi itu sebagai media silaturahmi antar keturunan yang merasa diri punya leluhur di Talaga dan dengan komunitas-komunitas budaya, dan itu udah berjalan sekian ratus tahun yang lalu. Nah, itu acaranya apa aja, Kang? Cuman itu aja, ada gelar budayanya, ada improvisasinya juga, ya ada gelar budaya, cuman acara intinya memang nyiramkan itu
ngumbah pusaka gitu. Cuman ada mitosnya, Nah, sedikit. gimana tuh, Kang? Nah, mitosnya jadi beberapa orang itu ada yang percaya bahwa air yang bekas nyiramkannya itu sangat bermanfaat untuk menyirami tanam-tanaman, Padi gitu ya. Padi. Cuman kami juga menghimbau setiap habis nyiramkan airnya boleh dibawa tapi jangan diminum. Masalahnya itu ada zat-zat tertentu yang bekas itu besi, jadi kami sangat tidak mengimbau untuk diminum. Kalau hanya sekedar untuk cenderamata dan untuk menyiram padi dengan tetap kita memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya itu mangga silahkan kalau itu mah. Jadi silahkan kalau sekedar untuk cenderamata lah intinya gitu. Oke, itu aja ya teman-teman liputan kali ini di Telaga Manggung. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Kang Asep bisa memberikan wawasan ya tentang budaya, sejarah di Talaga khususnya, di Majalengka pada umumnya dan di Indonesia.